Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Fenomena objek terbang tak dikenal UFO telah lama memicu perdebatan luas, baik di kalangan ilmuwan, militer, maupun masyarakat umum. Seiring perkembangan teknologi, jumlah laporan penampakan UFO terus bertambah, termasuk di negara-negara dengan program luar angkasa canggih seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Namun terlepas dari lonjakan jumlah laporan dan bukti visual berupa foto serta rekaman video, komunitas ilmiah tetap terbagi. Banyak yang berpendapat bahwa penampakan UFO dapat dijelaskan oleh fenomena alam yang belum sepenuhnya dipahami, satelit atau pesawat eksperimental, hingga kesalahan persepsi manusia. Dr. Seth Shostak, ilmuwan senior di SETI Institute, menyatakan bahwa meskipun minat terhadap UFO meningkat, sebagian besar laporan dapat dijelaskan tanpa perlu melibatkan makhluk luar angkasa. Di sisi lain, ada beberapa insiden yang tidak bisa dijelaskan dengan teori konvensional, menimbulkan tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di langit kita. Beberapa peristiwa UFO telah menjadi legenda, di mana saksi mata yang kredibel seperti personel militer atau ilmuwan memberikan kesaksian yang sulit diabaikan. Artikel ini akan mengulas beberapa insiden UFO paling terkenal di Inggris, Rusia, Prancis, Kanada, Taiwan, dan Meksiko, menganalisis pernyataan para ahli, serta menjelaskan bagaimana fenomena ini dapat berdampak pada masa depan peradaban manusia. Inggris, negeri yang selalu menjadi saksi. Penampakan UFO di Inggris telah menjadi bagian dari sejarah nasional. Banyak laporan penampakan UFO berasal dari berbagai periode waktu, mulai dari era kuno hingga masa modern. Sebagai negara yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah peradaban Barat, Inggris seakan memiliki daya tarik khusus bagi fenomena UFO. Laporan penampakan UFO di Inggris sudah ada sejak abad pertengahan. Salah satu insiden tertua yang tercatat terjadi pada tahun 1290 di biara Baylan di Yorkshire, ketika beberapa biarawan melaporkan melihat objek berbentuk piring besar di langit. Mereka menggambarkan objek tersebut berkilauan seperti logam dan melayang di atas biara sebelum menghilang ke arah barat. Meskipun laporan ini sering dianggap sebagai bagian dari legenda lokal, beberapa sejarawan menyatakan bahwa catatan ini dapat memberikan petunjuk tentang fenomena astronomi atau atmosfer yang tidak dipahami pada masa itu. Dr. David Clark, seorang ahli sejarah UFO, menekankan bahwa laporan dari periode ini seringkali sulit diverifikasi karena catatan yang tidak lengkap serta pengaruh dari kepercayaan mistis. Namun, minat terhadap UFO meningkat pesat selama Perang Dunia II dengan munculnya fenomena Foo Fighters, bola cahaya misterius yang dilaporkan oleh pilot-pilot pesawat tempur sekutu. Bola-bola cahaya ini kerap mengikuti pesawat tempur, mengganggu radar, dan membuat pilot merasa cemas. Foo Fighters dilaporkan di berbagai negara Eropa, termasuk Inggris. Dan meskipun beberapa ilmuwan menyatakan bahwa fenomena ini mungkin disebabkan oleh anomali atmosfer atau perangkat eksperimental militer, tidak ada penjelasan yang memadai tentang apa sebenarnya yang mereka lihat. Dr. David Clark menyarankan agar peneliti UFO tidak mengabaikan laporan-laporan ini meskipun data ilmiah yang ada masih terbatas. Selama Perang Dingin, Inggris kembali menjadi pusat perhatian dengan meningkatnya laporan penampakan UFO di sekitar pangkalan militer. Pada tahun 1952, ketika ketegangan geopolitik meningkat, terjadi lonjakan laporan UFO di sekitar pangkalan militer Inggris. Fenomena ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin UFO tertarik pada aktivitas militer yang dilakukan oleh Inggris dan sekutunya, terutama terkait dengan penelitian senjata nuklir. Nick Pope, mantan pejabat di Kementerian Pertahanan Inggris yang bertanggung jawab atas penyelidikan UFO, menyatakan bahwa sebagian besar laporan UFO dari militer sangat kredibel karena personel yang terlatih cenderung memiliki pengamatan yang lebih akurat. Insiden hutan Rendlesham yang sering disebut sebagai Roswell Inggris terjadi pada Desember 1980 di hutan Rendlesham, dekat pangkalan Angkatan Udara AS di Suffolk, Inggris.
Pada malam 26 Desember, personel militer melaporkan melihat cahaya terang yang tidak biasa di hutan. Letkol Charles Held, yang saat itu wakil komandan pangkalan, memimpin tim untuk menyelidiki cahaya tersebut. Mereka menemukan sebuah objek berbentuk segitiga dengan tinggi sekitar 2 meter yang memancarkan cahaya merah dan biru. Insiden ini didokumentasikan dengan baik dengan catatan audio yang direkam oleh Holt selama penyelidikan. Objek itu tidak bersuara dan tampaknya mengambang beberapa meter di atas tanah. Salah satu prajurit, James Perniston, mengklaim bahwa ia mendekati objek tersebut dan bahkan menyentuhnya. Perniston menulis dalam laporannya bahwa permukaan objek terasa hangat dan halus seperti logam, dan ia merasakan aliran listrik statis yang kuat. Pengalaman ini membuat geger publik Inggris, tetapi pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan bahwa insiden tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Nick Pope, yang bekerja di Kementerian Pertahanan Inggris saat insiden terjadi, menyatakan bahwa laporan dari saksi mata, terutama personel militer, sangat kredibel dan layak mendapatkan perhatian lebih lanjut. Meskipun ada spekulasi bahwa insiden ini bisa jadi hasil dari uji coba pesawat militer rahasia, banyak yang percaya bahwa ini adalah salah satu insiden UFO yang paling jelas. Namun skeptis seperti Dr. David Clark berpendapat bahwa beberapa detail insiden mungkin dilebih-lebihkan oleh media dan bahwa tidak ada bukti fisik yang dapat dikaitkan secara pasti dengan makhluk luar angkasa. Selain insiden di hutan Rendlesham, Inggris juga terkenal dengan fenomena lingkaran tanaman crop circle yang sering kali muncul di ladang-ladang gandum. Lingkaran tanaman mulai mendapatkan perhatian luas pada akhir 1970-an ketika pola-pola simetris dan kompleks mulai muncul di berbagai ladang di seluruh Inggris. Meskipun beberapa orang percaya bahwa lingkaran-lingkaran ini merupakan bentuk komunikasi dari makhluk luar angkasa, sebagian besar ahli menyatakan bahwa banyak dari lingkaran ini adalah hasil karya manusia. Dr. Terence Midden, seorang ahli meteorologi yang awalnya percaya bahwa lingkaran tanaman mungkin disebabkan oleh fenomena alam seperti pusaran angin, kemudian mengakui bahwa sebagian besar lingkaran tanaman yang kompleks tampaknya dibuat oleh manusia. Pada tahun 1991, dua seniman, Doug Bauer dan Dave Corley, mengklaim bertanggung jawab atas banyak lingkaran tanaman yang muncul di Inggris sejak 1978. Mereka menggunakan alat sederhana seperti papan kayu dan tali untuk membuat pola-pola tersebut, membuktikan bahwa lingkaran-lingkaran itu dapat dibuat dalam waktu singkat. Namun ada beberapa pola yang tetap sulit dijelaskan, terutama yang muncul dalam waktu singkat dan memiliki simetri yang sangat presisi. Beberapa ilmuwan, termasuk Dr. Jacques Valley, percaya bahwa beberapa lingkaran tanaman mungkin memiliki hubungan dengan penampakan UFO, meskipun ia berhati-hati dalam menyatakan bahwa ini adalah bentuk komunikasi langsung. Valley, yang menjadi inspirasi bagi karakter ilmuwan dalam film Close Encounters of the Third Kind, menyatakan bahwa fenomena ini mungkin melibatkan aspek realitas lintas dimensi yang belum kita pahami sepenuhnya. Meskipun demikian, sebagian besar ilmuwan tetap skeptis dan berpendapat bahwa fenomena ini lebih mungkin dijelaskan oleh aktivitas manusia atau fenomena alam. Rusia, Kapustin Yar dan insiden-insiden rahasia. Rusia sebagai negara dengan sejarah panjang dalam bidang militer dan sains, juga memiliki sejumlah laporan penampakan UFO yang menimbulkan tanda tanya besar. Salah satu lokasi paling misterius di Rusia terkait dengan fenomena UFO adalah Kapustin Yar, pangkalan militer rahasia yang sering disebut sebagai Area 51 Rusia. Kapustin Yar, yang terletak di wilayah selatan Moskow, adalah salah satu pangkalan militer paling rahasia di Rusia. Pangkalan ini pertama kali menjadi perhatian dunia pada tahun 1948 ketika seorang pilot tempur melaporkan melihat cahaya terang yang memancarkan sinar laser ke arah pesawatnya. Pilot tersebut melaporkan bahwa pesawatnya kehilangan kontrol
tetapi ia berhasil mendarat dengan selamat. Peristiwa ini kemudian dicatat dalam dokumen rahasia militer yang dikenal sebagai berkas biru. Meskipun beberapa peneliti UFO seperti Dr. Valery Uvarov percaya bahwa Kapustin Yar adalah lokasi di mana teknologi luar angkasa dikembangkan dengan bantuan makhluk asing, klaim ini seringkali dipertanyakan oleh komunitas ilmiah. Banyak dari klaim Uvarov dianggap tidak memiliki bukti yang kuat. Beberapa skeptis, seperti Dr. Alexei Arkhipov, berpendapat bahwa sebagian besar insiden yang dilaporkan di Kapustin Yar dapat dijelaskan oleh uji coba pesawat atau teknologi militer eksperimental. Pada tahun 1967, terjadi insiden yang melibatkan Kolonel Mikhailovich, seorang pilot MiG yang dilaporkan terlibat dalam konfrontasi langsung dengan UFO. Saat melakukan patroli utara, Mikhailovich melaporkan melihat objek terbang tak dikenal yang bergerak sangat cepat di depannya. Meskipun Mikhailovich mencoba menembak objek tersebut, UFO bergerak terlalu cepat sehingga tidak terkena tembakan. Setelah insiden ini, Kolonel Mikhailovich menyatakan bahwa UFO tersebut tampaknya tidak terpengaruh oleh peluru, menimbulkan spekulasi bahwa teknologi UFO jauh lebih maju dibandingkan teknologi manusia saat itu. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet dan lebih banyak dokumen militer dibuka, banyak peneliti skeptis seperti Dr. Arkhipov menyatakan bahwa insiden ini kemungkinan besar melibatkan pesawat eksperimental atau satelit militer yang tidak dikenal oleh publik saat itu. Meskipun demikian, insiden ini tetap menjadi salah satu laporan UFO paling terkenal di Rusia dan memicu kekhawatiran di kalangan militer bahwa teknologi UFO bisa menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Prancis, pola-pola misterius dan penampakan di langit. Prancis, yang terkenal sebagai pusat seni dan sains, juga memiliki sejarah panjang tentang penampakan UFO. Dari pola-pola aneh di ladang hingga penampakan cahaya misterius di langit, fenomena ini telah menarik perhatian masyarakat dan ilmuwan. Pada beberapa minggu terakhir, desa-desa kecil di Prancis menjadi pusat perhatian setelah munculnya pola aneh berbentuk salib ksatria Templar di ladang gandum. Pola ini sangat besar dan simetris, muncul secara tiba-tiba tanpa jejak peralatan pertanian. Meskipun beberapa orang menduga ini adalah karya seni manusia, beberapa peneliti UFO berspekulasi bahwa pola ini bisa menjadi bentuk komunikasi dari makhluk luar angkasa. Dr. Jacques Vallée, yang telah mempelajari fenomena UFO selama lebih dari 50 tahun, menyatakan bahwa pola-pola ini mungkin berhubungan dengan fenomena lintas dimensi, bukan semata-mata buatan makhluk luar angkasa. Vallée, yang terinspirasi oleh pengalaman pribadinya sebagai ilmuwan dan pengamat UFO, menegaskan bahwa ada lebih banyak hal yang belum kita pahami tentang pola-pola ini. Namun banyak ahli tetap skeptis, termasuk Dr. Joe Nickell, yang percaya bahwa pola-pola ini adalah karya manusia yang dirancang untuk memancing perhatian media. Selama beberapa dekade, Prancis telah menjadi tempat banyak laporan penampakan UFO, termasuk gelombang penampakan pada tahun 1954. Salah satu insiden paling terkenal terjadi di desa kecil Kasek, di mana dua anak-anak melaporkan melihat sebuah UFO mendarat di dekat mereka. Menurut kesaksian mereka, 4 makhluk kecil keluar dari UFO dan tampak memperbaiki sesuatu di bawahnya. Insiden ini memicu penyelidikan militer, tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan. Dr. Yves Siak, mantan Direktur Jenderal Badan Antariksa Prancis (CNIS), memimpin program penelitian UFO di Prancis dan menyatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa beberapa penampakan UFO terkait dengan aktivitas militer atau ilmiah. Ia menyoroti bahwa Prancis memiliki program nuklir yang sangat maju dan makhluk asing mungkin tertarik untuk memantau situs-situs nuklir di bumi. Kanada, peristiwa lain yang membuat penasaran. Kanada, dengan wilayahnya yang luas dan penduduk yang relatif jarang, seringkali menjadi tempat penampakan UFO yang spektakuler. Penampakan ini menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi.
Kanada telah lama menjadi hotspot untuk penampakan UFO dengan laporan yang datang dari berbagai wilayah, termasuk pegunungan Rocky, Cloud Fondi, dan wilayah Arktik yang terpencil. Salah satu insiden paling terkenal terjadi di Sag Harbor, Nova Scotia pada tahun 1967, di mana sebuah UFO dilaporkan jatuh ke laut. Insiden ini melibatkan militer Kanada yang melakukan pencarian di area tersebut, tetapi tidak menemukan bangkai UFO. Chris Rutkowski, seorang peneliti UFO terkemuka di Kanada, menyatakan bahwa insiden Sag Harbor adalah salah satu dari sedikit penampakan UFO yang didokumentasikan dengan baik dan melibatkan saksi mata yang kredibel, termasuk personel militer. Penampakan UFO juga sering terjadi di wilayah pegunungan Rocky, yang dikenal karena medan yang sulit dijangkau dan lingkungan yang ekstrim, sehingga beberapa orang berspekulasi bahwa ini mungkin tempat ideal bagi makhluk asing untuk melakukan aktivitas tanpa terdeteksi. Para ahli masih bingung mengapa Kanada menjadi tempat begitu banyak penampakan UFO. Beberapa teori menyatakan bahwa ini mungkin terkait dengan medan magnet bumi di wilayah tersebut yang menarik perhatian makhluk asing. Wilayah Kanada, terutama di sekitar pegunungan Rocky dan Arktik, memiliki medan magnet yang kuat dan kompleks yang menurut beberapa peneliti mungkin menarik perhatian makhluk asing. Namun sebagian besar ilmuwan tetap skeptis dan menyatakan bahwa penjelasan untuk fenomena ini mungkin lebih terkait dengan aktivitas manusia atau alam. Taiwan dan Meksiko, dari langit hingga dasar laut. Penampakan UFO tidak hanya terjadi di negara-negara barat. Di Asia dan Amerika Latin, laporan penampakan UFO juga seringkali dilaporkan dengan beberapa insiden yang sangat signifikan. Pada tahun 2011, penduduk Luotong Yilan melaporkan melihat cahaya besar di langit yang tampak seperti peluncuran roket. Cahaya ini sangat terang dan terlihat selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Meskipun ada beberapa teori bahwa cahaya tersebut mungkin hasil dari peluncuran roket atau uji coba militer, tidak ada laporan resmi tentang peluncuran roket di wilayah tersebut pada waktu itu. Ciudad Madero, sebuah kota di Meksiko, terkenal di kalangan ilmuwan cuaca karena sejak tahun 1966 kota ini tidak pernah lagi terkena badai, meskipun berada di wilayah yang sering dilanda badai. Penduduk setempat percaya bahwa ini terkait dengan pangkalan bawah laut makhluk asing di Teluk California yang melindungi kota dari bencana alam. Laporan dari Google Earth menunjukkan adanya struktur raksasa di dasar laut di lepas pantai Meksiko yang diduga merupakan kota bawah laut yang dibangun oleh makhluk asing. Penampakan UFO di Taiwan dan Meksiko menunjukkan bahwa fenomena ini tidak terbatas pada satu wilayah geografis tertentu. Beberapa ahli percaya bahwa penampakan di kedua negara ini mungkin terkait dengan aktivitas bawah tanah atau bawah laut yang melibatkan makhluk asing. Dr. John Mack, seorang profesor di Universitas Harvard yang telah meneliti tentang kontak dengan makhluk asing, menyatakan bahwa makhluk asing mungkin sudah ada di bumi jauh sebelum manusia dan sekarang mereka mengamati perkembangan kita dengan penuh minat. Apa yang menunggu kita di masa depan? Fenomena UFO terus menarik perhatian di seluruh dunia, tetapi pertanyaannya tetap, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah penampakan ini hanya fenomena alam yang belum kita pahami? Ataukah ini merupakan interaksi dengan peradaban luar angkasa yang lebih maju? Dr. Carl Sagan, seorang astrofisikawan terkemuka, pernah mengatakan bahwa klaim luar biasa membutuhkan bukti luar biasa, dan hingga saat ini, bukti konkret tentang UFO sebagai makhluk luar angkasa masih belum memadai. Namun penampakan yang terjadi di seluruh dunia menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi mengabaikan fenomena ini sebagai teori konspirasi atau khayalan. Banyak laporan melibatkan saksi mata yang kredibel dan bukti fisik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam dekade mendatang, dengan kemajuan teknologi dan penelitian lebih lanjut, mungkin kita akan menemukan jawaban yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di langit kita. Seperti yang sering dikatakan oleh Dr. Jacques Vallée, fenomena ini bukan hanya tentang UFO,
tetapi tentang batas-batas realitas yang belum kita pahami sepenuhnya. Mungkin hanya waktu yang akan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.